kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang gerak. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kelajuan dan kecepatan, sekarang kita akan menjelaskan tentang gerak lurus beraturan ya. Apa sih gerak lurus beraturan ya? Jadi gerak lurus beraturan. Jadi kalau kita lihat gerak lurus beraturan, kadang sebuah benda yang bergerak akan menempuh lintasan yang bisa berbentuk garis lurus ya. Kalau benda bergerak itu akan bisa menempuh berbentuk garis lurus ya. Jadi lurus terus. Ada juga yang bentuk lingkaran. Nah, ada bentuk lingkaran. Ya. Ada juga yang kadang berbentuk parabola atau tidak beraturan. Bisa juga berbentuk parabola. Nah, atau tidak, bisa juga tidak beraturan. Ya. Ya, di sini kita akan bahas tentang gerak lurus ya, gerak lurus. Gerak lurus. Jadi gerak lurus itu misalkan ya, misalkan gerak lurus itu misalkan ini. Misal ada sebuah kendaraan ya, dia bergerak ke sana. Nah, di sini kecepatannya tetap. Maka dia akan merupakan ini gerak lurus. Gerak lurus. Ya. Jadi misal di sini dia bergerak. Ini misal kecepatannya 30 m/s. Lagi 30 m/s. Nah, ini terus. Jadi dia kecepatannya tetap. Nah, di sini ini dinamakan gerak lurus ya, dia gerak lurus. Jadi kalau kita lihat misal ini mobil ini ada mobil ya. Misalkan ini dia bergeraknya lurus dan kecepatannya tetap ya. Nah, misalkan ada mobil ini, misalkan ada air yang menetes, maka di jalan itu tetesannya akan seperti ini, jaraknya akan sama. Nah, di gerak lurus terus saja. Nah, tetesannya akan sama. Nah, ini disebut gerak lurus ya. Nah, gerak lurus sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus tadi beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan ya. Atau disingkat GLBB ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah. Oke. Yang pertama gerak lurus beraturan. Ya. Nah, gerak lurus beraturan ini bisa misalkan kalau kalian membuat mainan nih, kita ada permainan ya, ya, gerak lurus beraturan. Misalkan mainan ini ada mobil
Ya. Mobil-mobilan ditarik ke sana dengan sama ya. Jadi ini T1, ini T2, ini waktu T3, di sini T4, T5 misal ya. Saat T-nya 0 maka dia jarak ditempuhnya 0. Saat T1 jarak ditempuhnya misalkan 5. Saat T2 2 sekon jarak tempuhnya S-nya misalkan 10. Saat T-nya T-nya T3-nya 3. 2 1S 2S 3S jarak tempuhnya 15. Saat T4 itu 4S S-nya 20. T5 sama dengan 5S waktunya S-nya sama dengan 25. Nah, di sini kalau kita lihat kecepatannya ya. V-nya itu adalah, kita lihat V ya. V-nya adalah S per T. Jadi di sini ketemunya 0 ya. V-nya 0. V1-nya sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. V2 10 per 2 sama dengan 5. V3 15 per 3 sama dengan 5. V4 20 per 4 sama dengan 5. V5 25 per 4 sama dengan 5. Nah, jadi ini M per S. Jadi kalau kita lihat di sini, maka ini semuanya sama ya. 5, 5, 5, 5, 5. Nah, ini dinamakan gerak lurus beraturan. Ya, jadi gerak lurus beraturan. Sehingga kalau kita buat grafiknya, nah grafik, ya. Ini grafik S. Ini grafik T ya. 1, 2, 3, 4, 5. Akan di sini. Ini grafik S terhadap T. Grafik T terhadap S. Terhadap S ya. Ini 5, 10, 15, 20, 25. Ingat ya, ini S, ini T ya. Sehingga saat T-nya 0, dia di titik 0. Nih. Saat T1, dia 5. T2, 10. T3, 15. T4, 20. T5, 25. Sehingga grafiknya seperti ini nih. Nah, ini grafik T terhadap S. Nah, bagaimana grafik? Sekarang grafik T terhadap V. Terhadap V ya. Maka kita dapatkan ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini T, ini V. V-nya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau kita lihat grafiknya di sini adalah seperti ini. Lurus. Nah, ini grafik T terhadap V. Ya, T terhadap V. Oke, kita lanjut. Nah. Ya. Misalkan ada contoh soal nih.
Contoh soalnya. Ya. Misalkan nomor 1. Anthony bersepeda dengan kecepatan tetap. Tetap 4 m/s. Jika Anthony bersepeda selama misalkan 15 menit, berapa waktu tempuhnya? Berapa jarak ya? Berapa jarak tempuhnya? Jadi, kalau kita lihat ini diketahui, yang pertama, P-nya 4 m/s, T-nya adalah 15. Ditanya jarak atau S. Jawab, ya kita harus tulis rumusnya. S sama dengan P kali T. P-nya 4 kali 15. Jadi ketemunya 60 meter. Ini soal pertama. Soal kedua. Ahmed. Ya. Ahmed berlari, Ahmed naik motor dengan kecepatan misalkan kecepatan 30 km per jam. Ya. Jika jarak yang ditempuh Ahmed itu misalkan ini 36 aja udah ya. Jadi Ahmed naik motor dengan kecepatan 36 km per jam. Jika jarak yang ditempuh Ahmed itu misalkan 400 meter. Berapa kecepatannya? Berapa waktu yang dibutuhkan? Jawab. Jadi V itu 36 km per jam. Sedangkan S-nya 400 ya. Ini kita harus rubah ini. 36 km per jam itu kita jadikan meter per S. Jadi 36 km kan berarti 36.000 meter jam. Jam ke detik ke sekon menjadi 3.600. Kita bagi, ketemunya 10 M per S. Sehingga kalau ditanya T, jawab T itu sama dengan S per V. 400 dibagi 10, jadi 40 S. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya.
Berikutnya adalah yang B. Gerak lurus berubah beraturan. Ya. Gerak lurus berubah beraturan. Oke. Gerak lurus berubah beraturan atau biasa kita sebut dengan GLBB. Ya. Contoh. Ya. Contohnya itu seperti ini GLBB. Ya. Jadi, misalkan ini ada pohon kelapa. Ya, pohon kelapa. Ya. Ya, ini pohon kelapanya ya. Nah, di sini pohon kelapa ini ada berapa posisi? Posisi 1, posisi 2, ya, ini posisi A, posisi B, posisi C, dan posisi D. Kelapa ini jatuh ya, ke bawah. Oke, jatuhnya ke bawah. Ya. Pada posisi A, dia awalnya 0. Jadi dia mula-mula kecepatannya 0 karena dia tidak bergerak. Jadi di sini V-nya sama dengan 0. Nah, setelah detik pertama, ya, setelah detik pertama ini di sini, ini T1, ya. Pada T1 berarti V1-nya ternyata didapat kecepatannya 10 m per s. Ya. Pada detik kedua atau T2 di sini pada posisi C, V2-nya itu menjadi 20 m per s. Dan pada posisi ketiga terakhir di sini pada V3 3 detik ini kecepatannya menjadi 30 m per s. Ya. Jadi di sini dari data dapat simpulkan bahwa kecepatan mangga ini kecepatannya kalau dari sini ya, dari posisi A ini ya ini 10 m tambahnya, dari sini tambah 10 m per s ya. Dari sini ke sini tambah 10 m per s. Jadi setiap kenaikannya dia bertambah 10 m per s ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa besar perubahan kecepatan setiap detiknya ini disebut dengan percepatan. Jadi perubahan ini disebut percepatan. Perubahan setiap detik dari perpindahan ini. Gerak lurus yang memiliki perubahan kecepatan setiap sekon itu ya, yang selalu tetap disebut gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak lurus yang memiliki perubahannya. Jadi gerak lurus berubah beraturan itu gerak lurus yang setiap detiknya mengalami perubahan yang sama ya, perubahannya itu beraturan ya. Oke, nah ini bisa seperti ini nih. Kalau kita contohnya itu selain pohon kelapa itu nanti bisa mobil mainan yang diluncurkan ya. Seperti nah. Sekarang kita lihat bagaimana grafiknya ya, grafiknya. Grafik ini pertama grafiknya ya. Grafik T terhadap P ya. Jadi kalau kita buat grafiknya nanti akan seperti ini ya. Itu sampai T3 T1 T ini 1 2 3 10 20 30. Jadi grafiknya tuh nanti seperti ini. Nah, jadi gitu ya. Nih, ini grafik C terhadap T. Oke. Di sini kita ada beberapa ya, beberapa contoh ya. Contohnya seperti ini misalkan gini.
Ini selain ini, misalkan kalau kita pakai gambar mobil gitu ya, seperti tadi ada mobil ya. Misalnya mobil ini bergerak ke sana ya. Kalau misalkan mobilnya ini bocor ya, mobilnya bocor ya, maka akan tetesan olinya seperti ini. Nah, ya. Nah, nanti tetesan olinya, kalau mobilnya bocor olinya, maka tetesan olinya seperti ini. Dia semakin lama semakin jauh ya jaraknya. Nah, ini disebut dengan GLBB dipercepat ya. Nah, sekarang ada lagi GLBB diperlambat. GLB diperlambat itu misalkan kalau semakin lama semakin lambat dia. Ya. Lanjutin lagi. Ini misalkan contoh GLBB. GLBB diperlambat. Ya, misalkan V1 sama dengan misalkan 50 km per jam. V2 misalkan 40 km per jam. V3 sama dengan 30 km per jam. V4 misalkan 20 km per jam. V5 10 km per jam ya. Dari sini ini kelihatan bahwa setiap detiknya ya, ini misalkan T1, T2, T3, T4, T5 ya. Ya. Setiap detiknya dia berkurang 10 ya. Berkurang 10 ya. Sehingga ini dinamakan GLBB diperlambat. Karena berkurangnya sama ya. Yaitu 10. Jadi GLBB diperlambat. Bagaimana grafiknya? Grafiknya kita bisa gambar. Ini P, ini T. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 10, 20, 30, 40, 50. Nah, pada saat pertama kali ya, saat angka 1 ya, saat di angka 1 dia itu di angka 50. Jadi di sini kecepatannya. Terus keduanya 40. Ya, ketiga 30. Keempat 20. Kelima 10. Nah, sehingga grafiknya itu seperti ini. Nah, ini namanya GLBB diperlambat. Ya. Bagaimana kalau misalkan ada kendaraan atau motor kendaraan yang ini misalkan ke sana, ya, tiba-tiba semakin lama semakin pelan. Ya. Ini kalau ada dia misalkan motornya bocor olinya, itu maka akan seperti ini. Ya, titik-titik olinya seperti ini. Ya. Ya. Semakin lama semakin dekat olinya ya. Ya. Ini contoh GLBB diperlambat. Ya. Contohnya apa? Contoh misalkan contohnya itu mobil yang direm. Ya. Contoh mobil direm. Ya. Mobil direm, kereta api direm ya. Itu seperti itu. Oke.
Kita lanjut. Nah, sekarang penghitungan rumus. Ya. Rumus GLBP. Rumus ya. Jadi rumusnya itu adalah, jadi A itu sama dengan P P2 min P1 per T. Ya, ini perlu kalian ingat ya, rumusnya. Ya. Di mana A adalah percepatan. A percepatan. Rumusnya itu adalah meter per S kuadrat. Yang P1 itu adalah kecepatan awal. Kecepatan awal. M per S. P2 kecepatan akhir. M per S. T waktu. Ya. S ya. Contoh. Ya, contohnya misalkan ini aja. Satu. Aurelia mengendarai motor dengan kecepatan 5 M per S. Ya. Kemudian dipercepat ya. Dipercepat selama 10 sekon. Hingga kecepatannya menjadi 25 M per S. Hitung percepatannya. Oke. Kita kini bisa jawab. Ya, jadi kalau kalian membuat soal ini kita harus pakai tulis kata tanya jawab ya. Pertama kecepatan ya. Aurelia mendapatkan dengan kecepatan 5 M per S. Berarti ini P awal. P1 adalah 5 M per S. Selama 10 sekon. Jadi T-nya 10 S. Menjadi 25. Jadi V2-nya 25 M per S. Ditanya A. Jawab. A sama dengan V2 min V1 per T. Berapa ini? V2-nya 25 min 5 per 10. 20 per 10 ketemunya 2 M per S kuadrat ya. Jadi percepatannya 2 M per S ya. Kita lanjut.
Nomor 2. Nomor 2 misalkan Okto ya. Okto berlari dengan kecepatan 4 m/s. Kemudian dipercepat ya. Dipercepat 3 m/s ya. Dipercepat 3 m/s karena per s kuadrat ya. Karena dikejar anjing ya. Jadi karena kejar anjing maka larinya dipercepat. Hitung kecepatan benda sekarang. Benda setelah 5 detik. Jawab ya. Kita lihat Okto berlari dengan kecepatan 4 ms, berarti ini kecepatan awal. Jadi V1 4 m/s ya. Kemudian dipercepat berarti A-nya 3 m/s kuadrat. Karena dikejar anjingnya, hitung kecepatan benda setelah 5 detik, berarti T-nya sama dengan 5 ya. S. Ditanya itu adalah V2 ya. Jawab. Kita masukkan aja A sama dengan V2 min V1 per T. Ya. Jadi A-nya itu ada ketemu 3. V2 min V1-nya itu 4 per 5. Jadi kita kalikan silang. 3 kali 5, 15 sama dengan V2 min 4. Jadi 15 ditambah 4 min 4 pindah menjadi plus 4 sama dengan V2. Jadi 19 V2. Jadi kecepatan sekarang ya 19 m/s. Oke, soal nomor 3. Lucy mengendarai motor. Dengan kecepatan misalkan 20 m/s. Tiba-tiba ada kucing menyeberang jalan. Sehingga motor direm. Rem secara beraturan selama 5S. Hitung perlambatan sepeda motor Lucy. Oke, jawab.
Saya ulangi ya. Lucy mengendarai motor dengan kecepatan 20 m/s. Tiba-tiba ya jadi ada kucing menyeberang jalan sehingga motor direm secara beraturan selama 5S. Hitung percepatan sepeda motor Lucy. Jadi kita tulis diketahui ya P-nya, P awalnya P1 itu 20 m/s. Nah, tiba-tiba ada kucing menyeberang sehingga motor direm. Motor direm itu pasti dia terakhir mesti berhenti sehingga kecepatannya 0 selama T-nya 5. Ya, jadi ditanya A perlambatan. Jawab. Ya. A sama dengan P2 min P1 per T. Ya. Kita tulis di sini ya. Jadi A-nya sama dengan P2-nya itu 20 dikurang 0 per T-nya 5. Sehingga A-nya ketemunya adalah 4 m/s kuadrat. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Ini Audrey diminta orang tuanya beli benda ya naik sepeda yang ini naik sepeda yang diam, yang awalnya diam ya. Setelah 10S kecepatan katanya menjadi misalkan 30 m/s ya. Hitung percepatan sepeda Audrey ya, jawab ya. Kan di sini Audrey minta orang tua membeli sepeda, ya naik sepeda yang awalnya diam, berarti V pertamanya itu 0 ya, bendanya diam. Nah, T 10S berarti T-nya 10S ya. Kecepatannya menjadi V2-nya 30 m/s. Ditanya itu adalah A. Tinggal jawab. A itu V2 min P1 per T. Ya. Sehingga A-nya sama dengan V2 itu kan awal. V2-nya akhirnya adalah 30 ya, dikurang V pertamanya 0 per 10 ya. 30 per 10 sama dengan 3 m/s ya, kuadrat. Jadi percepatannya adalah 3 m/s. Oke, saya kira dari sini semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, coba akhirnya sampai di sini. Oke, terima kasih.